Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu dengan berjamaah di rumahnya, dirangkai dengan kita berzikir, kita berdoa. Lalu kita menyempurnakannya dengan mengaji dan mengkaji ayat Allah Azza wa Jalla. Semoga amal ini menjadi asbab ya Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir batin kita. Allah penuhi apa yang menjadi hajat kita. Allah perkenankan yang terbaik untuk segala hal dunia dan kelak urusan akhirat kita. Allah membahagiakan semua kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan iring salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan insyaallah salawat ta'zim, salam mahabbah Allah hantarkan kembali sampai kepada kita. Kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya sunnah sejatinya yang menjadi asbab kelak nanti Allah akan himpun kita semua dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan dan pertemuannya yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka taklim malam ini dengan baca surat Fatihah. Kita mohon kepada Allah, surat Fatihah kita baca membuka pintu rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah kita baca sekaligus semoga menembus alam barzah. Allah bahagiakan orang-orang tua kita yang telah berpulang kehadirat Allah, untuk penulis kitab yang juga menjadi rujukan kita malam ini. Semoga teralirkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kuburnya taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah, fatah bil qubul wa tamami kulli su'ulin wa ma'mul, wa salah isyani zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syar, jadibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa li jama'atina fi hadzal majlis wa li muallif hadzal kitab syai'ulillah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian malam ini dengan kita mengutip satu turas yang tulis oleh Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani atau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mensyarah kitab yang ditulis oleh Syekh Syabul Ahmad Ibnu Hajar Asqalani. Kita tiba sudah pada makalah yang berikutnya, yaitu makalah yang ke-9. Wal maqalatu tasi'atu, makalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam. Jibril pernah berkata kepada siapa? Ternampak pada kalimat beliau. Ya Muhammad, berarti khitabnya kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah Anda sesuka hati, tapi sungguh Anda akan menjadi mayyit. Di anna akhiral hayyi mayyitun, karena akhir dari kehidupan adalah kematian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Cintailah orang sesukamu, tapi sungguh kamu akan berpisah. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah, beramallah sekehendakmu. Fa innaka majziyun bih, tapi sungguh Anda akan mendapati ganjaran, balasan atas apa yang Anda perbuat. Ini khitab meski kepada Nabi tercinta kita Nabi Muhammad, tapi sungguhnya adalah untuk kita. Ya. Berarti alamat nasihat ini juga sampai untuk kita semua, untuk menjadi pencerahan dalam perjalanan kita. Kita sesuka hati hidup silakan. Ya. Mau seperti apa, tetap di garis kebenaran, kebaikan yang sudah Allah ajarkan, yang sudah Rasul contohkan, atau mau menggeser, memilih
untuk berada di tempat yang tidak dalam ridha rahmat Allah, suka hatimu silakan. Tapi jangan lupa, Anda akan menjadi mayyit. Kita akan diakhiri dengan sebuah kematian. Ya. Dan itu ada sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Cintai istrimu, suamimu, anakmu, siapa yang hendak kau cintai, silakan sesuka hati. Tapi sungguh Anda pun akan berpisah. Anda akan terpisahkan dengan orang yang Anda cintai. Ya. Kalau Anda harus meletakkan cinta, maka harusnya cinta yang hierarkinya adalah cinta menempatkan cinta Allah di atas segalanya. Ya, cinta level berikutnya cinta sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh gurunya Imam Syafi'i, Syekh Sufyan ibn Uyainah. Satu di antara Imam Syafi'i mengambil ilmu, mengambil beberapa riwayat kepada beliau. Ada Sufyan Suri, ada Sufyan ibn Uyainah. Beliau sampaikan, man ahabballah ahabba man ahabballahullah. Man ahabballah, siapa yang mencintai Allah, ahabba man ahabbahullah. Maka kalau cinta dengan Allah, berikutnya cinta dengan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Karena mencintai Allah itu refleksinya akan nampak pada orang-orang yang dekat sehingga bisa diakses. Ya. Allah yang khaliq di atas segala-galanya, laisa kamitslihi syai'un, ya. Di luar jangkauan kita butuh penerjemah untuk menghantarkan cinta yang benar itu. Maka kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang mencintai Allah, itulah kita letakkan cinta. Siapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surat Al-Maidah. Dikenakan dalam Al-Quran, katakan oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka terpotret narasi yang jelas adalah Anda ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Ya, berarti mencontoh segala halnya, mengkiblatkan amal itu, perbuatan itu, ucapan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka cinta itulah yang sesungguhnya cinta akan menghantarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata gurunya Syafi'i ini, man ahabba Allah ahabba ma ahabba fillah. Panjang sebenarnya menceritakan siapa yang mencintai Allah. Ada nabi, ada rasul, ada alim ulama, ada orang tua, ya. Kalau di sana disebutkan ada hum anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin wa asnul rafiqa, ya. Orang yang salih adalah yang pantas kemudian kita letakkan cinta yang seharusnya kita berikan. Baik, mencintai orang yang cinta oleh Allah, berikutnya adalah mencinta pada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Berarti cinta orang, ya, sosok, cinta juga, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai itu. Itulah potret sunnah, ya. Sudah digelarkan oleh Rasul dalam sirah perjalanan beliau, yang kemudian menjadi panduan kita, pedoman kita. Maka bullshit kita ngaku cinta Allah tapi kita malas untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Kami di Majlis Al-Zikra dengan ingin menyederhanakan agar kita bisa diraba dan dilakukan dengan sederhana, ya, tidak memberatkan, dan ini daily yang sungguhnya bisa semua dilakukan. 7 sunnah. Salat tahajud, membaca Al-Quran, berjamaah di masjid, salat duha, jaga wudu, sedekah, zikir, istighfar, salawat, ya. Maka harian-harian kita tergelarkan sunnah Rasulullah. Demi Allah, bukti kita mencintai Rasulullah, bukti kita mencintai para ulama-ulama. Kalau ulama-ulama juga mencintakan itu. Tahajud, dakwah salihin. Ya, jelas tahajud adalah tradisi yang sangat amat kental
pada orang-orang yang saleh. Kalau ingin meningkat kesalehan kita, jaga suasana malam kita sebagaimana Rasul dulu membangunnya, mentradisikannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Beliau menjauhkan punggungnya dari pembaringan. Artinya beliau begadang dengan Allah. Suasana malam begitu romantik bagi beliau ketika tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Anna syarafal mu'min bitahajjud. Kemuliaan seorang yang beriman itu ada pada tahajudnya. Ya. Ad-din wal amal. Jelas kok. Anda beragama, ya Anda praktek. Karena agama itulah praktek. Hanya pintar merangkai kata, meretorik, diksi-diksi kata, tapi sepi dari amalia, bohong, dusta. Ya. Dusta dengan dakwahmu, dusta dengan ucapanmu, dusta dengan ajakanmu. Anda mengingkari dengan amaliyahnya. Mana ketika Allah mencari kita? Mana yang meminta ampunan Allah? Mana yang meminta agar doanya diijabah oleh Allah? Mana yang meminta agar dekat dengan Allah? Dicari, ternyata tidak ditemukan di atas sejadah. Masih tidur dia. Quran jelas media terbaik kita untuk melepas kerinduan, ingin menyuarakan batin hati kita. Al-Quran. Ya. Kata Imam Syafi'i mengatakan, istighalun nafsi bil Quran afdalu min istighaliha bid du'a wa dzikr. Ya. Beliau ingin mengatakan kita yang sudah levelnya insya Allah terpola ya dengan tautan sunnahnya Rasulullah SAW, kesibukan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran ya, itu lebih utama daripada kesibukanmu dengan zikir dan doa. Ini sebenarnya memotret kita yang udah biasa zikir, kita yang udah biasa berdoa. Ketika ada ruang, Allah tahu bahwa ketika kita misalkan tidak ada aktivitas yang untuk terpenuhi semua hajat, ruang waktunya, kosong waktunya, bingung gua ngapain nih, bingung mau ngapain ya, bingung mau kemana nih, bingung mau makan di mana, bingung mau weekend kemana. Sibukkan ya, menyibukkan diri dengan Al-Quran itu justru ya. Artinya apa? Orang-orang terdahulu itu telah bisa selesai dengan keadaannya, mampu merangkum dan merangkai aktivitas yang terhormat ketika waktu kosong digunakan dengan Al-Quran. Ya. Imam Syafi'i itu Masya Allah, Qurannya itu sudah di luar segala-galanya. Ketika harus duduk, Qurannya diwiridkan. Ya. Ketika harus mengambil bagaimana persoalan umat itu diselesaikan, dijelaskan, karena sudah di sini sudah install banget, gampang keluarnya. Karena sudah menjadi darah daging, sudah menjadi urat nadi. Dan bagaimana Al-Quran bisa menjadi darah daging untuk kita? Itulah yang harusnya menjadi PR besar. Semua kalau sudah terlibat dengan Al-Quran itu mulia. Ya. Semua kalau sudah mengait dengan Al-Quran itu mulia. Ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi tercinta kita. Kenapa? Karena diletakkan Al-Quran menjadi penerima ya firman Allah Al-Quran. Sayyidul Malaika Jibril alaihissalam menjadi ketuanya para malaikat ketika dia mengantarkan Al-Quran. Malam itu semua malam biasa. Tapi ketika momentum itu Al-Quran turun, tertempelkan peristiwa Al-Quran di dalamnya menjadi Sayyidul Layal. Ya, pemimpinnya, penghulunya malam. Bulan itu turun Al-Quran menjadi Sayyidul Syuhur. Penghulunya bulan-bulan. Lembar demi lembar biasa. Ya. Tapi ketika diletakkan ayat-ayat Al-Quran, kita harus berwudu terlebih dahulu. Kita membawanya pun begitu dengan ta'zim, dengan khidmat.
Tidak sembarang kita membawanya. Kita membukanya pun dengan begitu khidmat. Semua jadi mulia. Padahal kertas yang sama, tapi karena Al-Quran di dalamnya. Kulit, ketika misalkan baru disamak, sebelum disamak, telah disamak, tapi tidak ada Al-Quran, biasa kita enak. Bisa jadi kantong apa, kita bisa dikencingin. Tapi kalau sudah menjadi Al-Quran, jilid Al-Quran, kita menciumnya. Menjadi terhormat. Ya. Sehingga kita yang menjadi objek Al-Quran itu turun, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Menjadi umat yang terbaik. Ya. Semua karena Al-Quran. Maka ingin terbaik keadaan kita, teruslah kita baca Quran. Saya temukan dalam satu riwayat mengatakan gini, man qara'a, siapa membaca Al-Quran kulla yaumin, setiap hari, mi'ata ayatin, 100 ayat, faqad ata haqqa tilawatih. Siapa yang setiap hari, saban hari, dia membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Minimal 100 ayat. Maka terpenuhilah haknya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya hak dari kita. Anda bekerja, minta hak kan, upah, gaji. Itu hak kita. Quran pun sama punya hak. Haknya untuk kita yang mengimani Allah dan Rasulnya, sehari minimal 100 ayat kita baca. Itulah kenapa kami di Majlis Al-Zikr itu, sehari paling tidak ada 7 ayat, 7 surah yang dibaca. Surah Yasin, ya, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Muluk, surah Al-Jin, surah Al-Muzammil, surah Al-Fajr. Kita total lebih dari 334 ayat. Berarti tunai. Maka ada luapan batiniah yang nggak bisa diungkap ketika sehari udah kita baca Quran itu enak, enteng. Ya. Bahkan inna sanuqi 'alaika qawlan sakila. Aktivitas terbaik sebelum fajar atau setelah fajar itu Quran. Ya. Jika kalau ada pertanyaan, Ustaz, baiknya kita apakah bacain sholawat atau baca Quran? Kita yang punya tradisi misalkan dapat amalan dari guru bacain sholawat atau apa, ya. Pagi itu momentum sebelum kita menjemput dunia, selesai kita dengan Al-Quran. Ketika urusan dunia sudah selesai, selesaikan kita menggandrungi cinta mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ya. Sehingga kalau pagi, ya, dari mulai menjelang kita waktu fajar, Quran kita selesaikan sebagai modal untuk menjalani perjalanan kita. Nanti selesai kita minta, ada baginda Rasulullah SAW di sana. Kan ada kalimat disebutkan, ma bainad du'a was sama hijab. Antara doa dengan langit itu ada hijab. Tertutup. Kapan hijab itu terbuka? Ketika dihentakkan dengan sholawat. Taruhlah perjalanan dari malam saat kita bangun, kemudian kita menjemput dunia kita bekerja. Itulah rangkaian harapan. Ya, mengumpulkan sekian banget target-targeting dunia kita. Itu masih tertutup. Kita buka dengan apa? Sholawat. Ya. Maka di kita ada baca sholawat, mau Ibrahimiyah kah, sholawat Nariyah kah, sholawat Al-Fatih kah, sholawat Nuril Anwar kah, ya, banyak sholawat kita baca. Nah, kami sendiri punya tradisi membaca riwayat sholawat, kumpulan sholawat yang ada dalam kitab Rawi Simtut Durar, ya, Sahibul Ratib Al-Habib Ali bin Hamid Hussein Al-Absyi. Itu sholawat semua. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Salawat disampaikan. Waftah, bukain ya Allah semua kesusahan kami. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wasahil ma qad ta'awwaq. Jadi ini merupakan potret
benarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita butuh dengan dunia, kita baca salat duha ya. Tapi jangan lupakan kendaraan yang akan menghantarkan bahtera yang luas samudra itu sehingga terbuka pintu surga dengan sholat berjamaah di masjid. Ya. Al-masjid masadirul barakah. Karena masjid itu tempat kawah candra di muka yang membiakkan keberkahan. Ya. Anda seorang pemimpin, ya, bagi keluarga, diberkahi kepemimpinan Anda, sehingga yang melekat tanggung jawab terembani kepada kita, amanah besar itu mampu kita selesaikan. Ya. Kenapa? Karena ada energi rumah Allah pada kita. Ketika istri minta ini dengan kebutuhannya dicatat-catat, ya inilah Pak, inilah Abi, segala macam. Ya. Karena kita senantiasa hatinya muta'allaq bil masajid, terikat di masjid, ada energi, ada saja akhirnya ar-rizqu min haitsu la yahtasib, datang tidak tertebak, rezeki itu datang kepada kita. Ya. Ketika kita bekerja dengan atasan kita, dengan pimpinan kita, karena hati kita tertaut dengan masjid, ada aura masjid di wajah kita, dahi kita kuat dengan alas sejadah kita, itu mampu membuka harismah ya, kinerja kerja kita. Maka berjamaah di masjid lah. Malu kita dengan sejarah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abi Maktum. Sudah buta, sudah lemah, sudah tua, rumahnya jauh, nggak diperkenankan oleh Rasulullah untuk sholat di rumah. La salata di jaril masjid illa fil masajid. Nah, dan dianggap, ada yang mengatakan tidak sempurna, ada yang mengatakan tidak, ya dicatat apa tidak dikatakan sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Manjarul masjid, siapa ya Rasulullah? Tetangga masjid yang suara adzan itu nyaring terdengar di telinganya. Rasanya itu mempati semua kita. Ya, suara Pak Zainuddin ya yang mengadzan di sini. Di sektor sana kedengaran nggak? Kedengaran. Dari apa? Handphone kita kan. Dengan alarm adzannya keluar. Dari sana kedengar. Berarti ya nggak ada alasan untuk kita sholat di rumah. Kalau tidak kita silakan sholat di rumah dengan mukena kita, it's okay. Kalau mau menjadi suami yang soleh, silakan. Ya. Yang kita ingin menjadi sosok yang akhirnya menjadi imam teladan, dimakmumi gitu oleh keluarga. Suara kita tuh jadi berat, ikatkan dengan masjid. Jaga wudhu, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Baik. Dari makalah yang ke-9 kita sudah mendapati pelajaran penting bahwa kita ingin segala halnya ikut dengan maunya Allah dan Rasulullah SAW. Berikutnya, wal maqalatul 'ashirah, makalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, berarti mengutip hadis Nabi. Salasatu nafar, ya, 3 kelompok, 3 golongan. Yudilluhumullahu, nanti Allah akan memberikan naungan kepada 3 kelompok ini tahta dhilli arsyi'i, di bawah naungan arasnya Allah, yauma, pada hari la dhilla, yang tidak ada naungan illa dhillu, kecuali naungan darinya. Siapa yang 3 kelompok itu? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang senantiasa berwudu terutama pada waktu-waktu yang sangat berat, ya, fi auqatil masyaqqah, ai auqatul barad asyadid, waktu sedang masuk musim dingin yang ekstrim, dia tetap berwudu, dia tetap mau wudu. Ini menjadi kunci kenapa Rasul setelah dari Mekah membangun peradaban tidak cukup bisa diterima, mengambil porsi Madinah. Karena cuaca
klimatologi ya Mekah dengan Madinah berbeda. Silih bergantinya musim panas dengan dingin itu ekstrim di Madinah. Ketika dingin bisa sampai minus, ketika panas sangat panas sekali. Itu Madinah. Ya. Tahun 2000-an awal saya pernah berangkat haji, sedang masuk musim dingin ketika peristiwa Arafahnya. Pada tahun 2015-an itu musimnya sedang panas. Ya. Saya merasakan dan beberapa kali orang yang pernah di sana, antara musim panas ketika panas banget dengan musim dingin ketika dingin banget itu lebih berat musim dingin. Ya. Karena dinginnya Madinah itu bukan seperti dinginnya di puncak atau di Lembang. Dinginnya itu dingin seger. Ya. Di sana dinginnya dingin berpasir. Bersisik gitu. Sehingga tidak cocok dengan kulit kita. Banyak yang terkelupas, banyak yang berdarah kulit kita. Pori-pori kita nggak terima, dinginnya itu nggak terima, sehingga banyak keluarkan darah. Ya. Kebayang di waktu yang harus dia menghadap Allah di malam hari, dia mengambil wudhu. Pantaslah orang yang seperti ini diganjar Allah, yudilluhumullah la dilla illa dilluh. Yauma la dilla illa dilluh. Padahal saat itu sedang dibutuhkan apa? Naungan. Ya, kalau di narasi beberapa riwayat, peristiwa Mahsyar itu peristiwa yang terdahsyat bagi kita yang baru saja dibangunkan dari tidur panjang kita. Ya. Matahari yang ada di masa itu bukan matahari yang sudah kita lewati masa-masa di dunia. Karena semua sudah selesai. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang melingkupi perjalanan kita di planet ini dan yang mengitarinya fana, hancur. Ketika sangkakala yaumil qiyamah itu sudah ditegakkan, hancur seluruhnya ila wajhu. Ya, kecuali hanya Allah azza wajalla. Berarti ketika akhirnya kita dibangkitkan, sangkakala yang kedua ditiupkan, kita kemudian digiring ke sebuah tempat namanya Mahsyar, dimunculkan sosok ya makhluk Allah yang lain yang namanya matahari. Itu disebutkan hanya sejengkal dengan kepala kita. Kebayang ketika di musim panas waktu kami haji itu sampai 51 derajat Celcius. Ya, panasnya kayak apa? Jakarta itu pernah mengalami cuaca panas yang ekstrim sampai 35 derajat. Panas luar biasa. Kita naik motor tuh, pasti tangan kita belang semua tuh. Balik mau pakai kaos tangan, belang semua tangan kita. Ya, kepanggang, gosong kita. Ini dekat. Walaupun ada cerita bahwa nanti akan banyak orang berenang, bukan di lautan umumnya kita, lautan keringat kita. Kita butuh naungan. Nah, kita yang masih punya tradisi kuat dan kita menjaganya, malam-malam kita mengambil air wudu, demi Allah kelak nanti adalah kita yang dimasukkan sebagai kelompok yang mendapatkan naungan dari arasy-Nya Allah azza wa jalla. Bagaimana tidak menentukan ada DPR ya di bawah DPR itu di bawah pelindungan rindangnya pohon yang rindang gitu ya. Itu beda naungannya dengan atap-atap selain dari pohon. Kita punya atap terbuatnya macam-macam, ada yang dari ya seng, dari apa. Walaupun naungin kita itu beda dengan kalau kita berada di sebuah pohon. Pohon, kenapa ada pohon beringin tuh? Kalau sudah dia lebat banget tuh kan, lalu tinggi kan, sehingga memungkinkan angin sepoi. Itu lebih teduh, lebih mendudukan. Sementara arasy-Nya Allah itu dihiasi dengan suara-suara zikirnya para malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan itu akan menjadi sepoi-sepoi angin yang sangat mensyahdukan. Bagaimana tidak sejuk nanti ketika orang berat menghadapi peristiwa mahsyar,
naungan arasy Allah yang menedukkan itu sangat dicari oleh mereka. Dan kita yang insya Allah mendapatkan itu. Ya. Subhanallah. Berikutnya yang kedua. Wal mashi ilal masajid fit bulan. Kelompok yang kedua adalah orang yang senantiasa berjalan menuju masjid di gelapnya malam. Allahu Akbar. Maghrib, Isya, Subuh adalah peristiwa sholat yang ada di waktu malam. Zuhur, Asar di siang. Ya. Di malam-malam kita masih menghentakkan kaki, pada siang hari kita sudah hentakkan kaki jauh mengitari dunia kita, ada apresiasi Allah langsung. Ya. Nanti naungan arasy-Nya Allah yang menedukkan itu Allah perkenankan kepada kita. Ini maghrib, mungkin enaknya kita menjadi kaum rebahan. Kaum rebahan semua. Kenceng AC-nya di kamar, ya. Kota lagi bagus, belonjor kaki kita, liatin semua. Tapi kita lebih memilih mau bertahan di rumah Allah. In tidak Rasulullah ba'da salah. Kita udah sholat nih, kita nunggu lagi sholat. Ini ya, di waktu ini menjadikan insya Allah naungan arasy Allah akan turun kepada kita semua. Insya amin ya rabbal alamin. Ya. Bahkan subuh itu menjadi sebuah kode yang cukup meyakinkan tipikal orang berimankah kita atau tidak, atau sebaliknya munafikkah kita. Lihat ya, sama-sama muslim, bahkan seorang ustaz, seorang ulama ya. Maukah kita beringsut ya dan segera memenuhi panggilan Allah ya, salat berjamaah di masjid. Ini sebuah senjata silah ya. Dan bahkan sebuah kesia-siaan kalau kata Utsman. Anda punya senjata, Anda nggak gunakan terus mubazir, bego katanya. Benar katanya. Udah dikasih senjata nggak dipakai. Kita butuh senjata itu untuk menjalani perjalanan kita, nggak digunakan. Ada kendaraan al-khail, la turkab. Ya. Punya kendaraan tapi Anda ketunggangi. Apa namanya kalau bukan bego katanya. Ini kendaraannya akan menyelamatkan kita. Anda nggak penuhi panggilan itu. Anda nggak ke masjid. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada semua kita sehingga masjid rumah Allah ini senantiasa syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mut'imul ja'i, yang berikutnya yang ketiga adalah orang yang senantiasa berbagi makan, terutama buat orang yang lapar. Di Madinah itu banyak orang-orang yang lapar karena ada namanya Ikhwanus Shafa. Ya, Masjid Nabawi itu terbuka. Rumah Rasul yang sekarang menjadi makam Rasul, itu kanan kirinya itu banyak para sahabat-sahabat Nabi. Termasuk Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu belakangan datangnya, hanya cuma 3 tahun kurang, ya, atau 5 tahun saja mendampingi Rasulullah. Ya. Datang mengenal keberislaman dalam pengertian dekat dengan Rasul itu hanya beberapa hari saja. Beliau nggak mau sedikit pun melewatkan waktunya, bahkan diceritakan nggak mau berkedip. Terlalu banyak waktuku terbuang, ya, sehingga 5 tahun bagi beliau itu waktu yang sangat kurang. Bagaimana akhirnya? Beliau ngejaga untuk tidak tidur. Beliau ngejaga untuk tidak makan. Bahkan kurus luar biasa Abu Hurairah itu. Yang menggembirakan beliau, yang membiasakan beliau tetap enjoy itu ada kucing. Ya, hair. Maka namanya Abu Hurairah. Kalau lagi ngaji, duduk dalam bacaan Rasul, kucing itu dimasukin dalam gamisnya beliau. Rasul tahu senyumannya Rasul. Ya. Kalau Rasul paham, ini sosok yang luar biasa, haus ilmu. Saban yang Rasul sampaikan, saban Rasul lakukan, itu direkam dengan sangat baik oleh Abu Hurairah. Maka termasuk di antara 5 besar periwayat hadis Abu Hurairah. Itu seringkali lapar beliau. Bukan nggak mau kerja. Sayang waktunya kalau dilewatkan begitu saja, ada Rasul. Akhirnya kan ada sahabat-sahabat yang memungkinkan untuk bisa melakukan itu. Utsman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya. Itu kalau sudah berebut, kalau sudah ada Rasul ngasih kode itu berebut semua. Ya. Ngeluarin 1000 dinar itu kecil bagi mereka. Mengeluarkan 1000 onta itu kecil bagi mereka.
Onta itu termasuk yang level di atasnya sapi. Sapi kita berapa di sini? 24 juta ya? 24, 26 juta. Onta itu bisa hampir dua kali lipatnya sapi. Ya. 1.000 bagi Utsman itu enteng, keluar begitu saja. Ya. Kalau satu ontanya 30 saja misalkan, dikali 1.000, ya, mudah bagi beliau. Ya. Kalau sudah masukin masa-masa perperang, 1.000 kuda beliau keluarkan. Utsman, ya. Kalau makan logistik itu gampang bagi beliau, banyak yang berebut. Dan ini harus dilakukan karena banyak orang-orang jauh dari Persia, dari Iran datang ke Masjid Nabawi. Mereka nggak mungkinin makan. Lalu banyak terampil orang-orang yang kemudian melakukan amal cerdas, berbagi makan. Ya. Yang dikatakan oleh Utsman itu pernah ditanya, apa kecintaan dengan dunia? Dia sebutkan Quswatul Uryan wa Mutul Ij'an. Saya tuh senang dengan dunia ketika ngasih baju orang yang telanjang dada dan ngasih makan orang yang lapar. Yang ketiganya talil Quran, yaitu baca Quran. Utsman itu. Berarti kan orang yang sudah selesai dengan dunianya. Ustaz Adi Hidayat aja menyebut ketika kewafatan beliau 50.000 triliun kan. Di bawahnya Abdurrahman bin Auf 72 triliun, 72.000. Elon Musk itu cuma 1.000 triliun. Artinya berlipat-lipat kekayaan beliau. Udah selesai dunia bagi beliau. Tapi melakukan amal yang semua tuh bikin takjub. Kita kan kalau untuk urusan berbagi, ini aja yang namanya seruan untuk kurban saja, Masya Allah. Tingkat kesadarannya itu lemah. Rokok aja kuat bener. Dijatah. Ya. Saya nggak tahu harga rokok. Satu bungkus itu berapa? Sehari. Masa setahun nggak bisa kurban? 20.000, 25.000. Dikali 3 udah berapa? 30 hari itu. Ya, sebulan. Ya. 600.000 kan? Jatah untuk rokok. 10 bulan saja sudah 6 juta. Masa sih nggak bisa? 6 juta itu bisa dapat 2 kambing kan? Ya. Belum anak kita, belum mantu kita. Mantu kita ngerokok, anak kita ngerokok, anak 4 yang ngerokok. Harusnya sapi satu keluarga itu. Ya. Jadi ada yang salah dalam kita memanagenya. Nggak diminta lah sesungguhnya. Kita tuh tiap hari enggak. Setahun ini kan kenapa dihadirkan untuk menguji ketangguhan bagaimana seorang Ibrahim saja untuk anaknya beliau lepaskan kan? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya. Falamma balagha ma'usaiya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ya. Sampai harus anaknya untuk menjemput dirinya. Ini adalah pilihan terbaik Allah sudah letakkan takdirnya mau melakukan. Baik, terakhir. Wal maqalatul hadiyatu asyarah, maqalah yang berapa nih? Yang ke-11. Qila li Ibrahim. Disampaikan kepada Ibrahim, li ayyi syai'in taqadda khalilan? Qala bisalat asya'. Ibrahim, kenapa Anda dipanggil, disebut, dijuluki sebagai Khalilullah? Karena 3 hal, kata beliau, ikhtartu amrallah ta'ala ala amri ghairi. Aku senantiasa memilih perintah Allah ketimbang perintah yang lain. Yang kedua, wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Aku enggak pernah pusing dengan apa yang sudah dijaminkan oleh Allah, rezeki. Ya. Yang ketiga, wa ma ta'syaitu wa ma tagdaitu illa ma'ad dhaifi. Aku tuh enggak mau makan pagi, enggak mau makan sore kecuali bareng-bareng makannya dengan tamu, dengan orang-orang berafa. Kata Syekh Nawawi, Rawiyah diriwayatkan annahu bahwasanya Imam Ibrahim itu karena yamshi harus berjalan dulu nih, mau makan, berjalan dulu keluar dulu dari rumah, milan sampai 1 mil, au milaini atau 2 mil. Untuk apa? Litolabi man, untuk mencari orang yakulu yang bisa diajak makan. Ma'ahu bersama Ibrahim. 1 mil itu 1,3 atau 1,6 kilo. Ya. Dikali 2, 3 kiloan.
Coba ada nggak kita sebelum makan, bini kita udah masak jengkol nih, ya. Lalu kita keluar sampai 3 kilo dari 3 kilo dari ke TG ya, harga golap ada nggak? Lebih kali ya, 3 kilo. Ada nggak kita nyampe sono nyari orang untuk makan bareng? Borok, ya. Masak jengkol aja sampai ditutupin semua, takut kecium. Ya Allah, ya Rabbana. Ya. Itu sampai disebut Khalilullah karena beliau sangat care. Sampai berucap, jadi kalau berkurban itu 1000 kambing, 100 onta, ya 10.000 kambing, 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Itu Ibrahim, hampir tiap tahun. Sampai semua takjub, malaikat takjub. Pernah ngomong, andai nanti aku punya anak, waktu ngomong gitu sebelum punya anak, dari Hajar, belum ada Ismail, aku pasti akan korbankan kok. Itulah Ibrahim. Kerennya beliau, ya. Makanya kan untuk menguji benar gak dengan ucapannya, akhirnya datangkan kan Hajar hamil punya anak, lahir Ismail, ya, harus dikorbankan. Katanya sebuah ujian, ya. Baik, semoga banyak manfaat, banyak pencerahan yang kita dapat dari beberapa makalah-makalah yang disampaikan dan menjadikan kebaikan untuk semua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fa inna karim fa inna arhamar rahimin Allahumma al-haqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi mu'jizatil Fatihah karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdi yaghfir wa yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala ya rahman ya dafil bala ya rahim. Da'wahum ya Allah ya Rabbana ya Karim ya 'Azza Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Perkenankan semua kami ya Allah bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami ya Allah. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan semua kami menghadapi goncangan syakaratil maut. Wafatkan semua kami husnul khatimah. Takdirkan malam ini ya Allah indah lebih dari malam-malam sebelumnya. Esok dan seterusnya sampai semua kami wafat. Terlepas dulu dari jasad kami ya Allah. Lebih baik, lebih indah dari malam ini ya Rabb. Lebih kuat akidah kami, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk salat kami, tekun ibadah kami, istiqamah sumber amal kebajikan kami ya Allah, santun mulia akhlak kami, sakinah mawaddah rahmah rumah tangga kami, berkah sisa usia kami, mudah urusan kami, lunas utang-utang kami ya Allah, terbaik untuk segala dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanallahi tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma waffiq ila kamit tariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.